Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. My name is Salsabila Najwa Hamida. And usually, biasanya aku dipanggil Najwa atau Awa. Nah, di sini aku dari kelas 12 MIPA 2. Nah, sebelumnya ini saya host di podcast Manesa Official. Jangan lupa subscribe ya, guys. Oke, lanjut. Saya di sini membawa bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini guru kita sesuai dengan tema podcast hari ini, episode yang pertama. Yang pertama, guru yang paling inspiratif memotivasi kita semua. Karena mungkin mohon maaf kekurangannya adalah disabilitas tunanetra, tetapi memiliki prestasi yang sangat luar biasa dan saya sudah kepo ingin ngobrol dengan beliau. Saya menyapa. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Mbak Najwa. Oke. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang penting bahagialah. Iya, pastinya. Oke. Saya ingin bertanya nih Pak, asalnya Bapak dari mana sih? Sebelumnya saya belum tahu detailnya. Oh gitu. Oke. Kalau bertanya tentang asal ya, benar kan Pak Guru ini atau Pak Tri ini kan bukan orang Jogja asli. Jadi Pak Tri ini asalnya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun di Yogyakarta ini udah sangat lama karena sejak Najwa belum lahir paling ya. Karena dari tahun 1999 Pak Tri masuk Jogja dan bersekolah, kuliah, bekerja di Jogja. Dan alhamdulillah sekarang rumah juga di Jogja, di Bantul, di Jalan Parangtritis KM 10 ya 30 kilo lah dari sini. Sebenarnya positif vibes sekali ini Pak. Setiap hari saya selalu ingat, aduh Pak Tri masuk nggak ya, buat semangat buat sekolah itu ya guys. Tiap hari lewat ruang guru untuk motivasi aku gitu tiap hari. Masa aku kalah sih sama Pak Tri gitu, yang sehebat ini tuh bisa, saya nggak bisa gitu. Nah sebelumnya sebab disabilitasnya itu mungkin Pak saya ingin bertanya, atau kronologi sejarahnya mungkin Pak. Kayak gini, jadi kalau masalah kronologi atau sejarah mengapa saya bisa disabilitas, saya bisa mengalami ketunanetraan seperti ini, ya udah lama sih sebenarnya, semenjak saya usia 6 tahun. Masya Allah. Jadi ketika saya lahir, saya normal-normal aja, kayak Najwa, kayak yang lain, kayak teman-teman yang lain juga. Saya bisa melihat, bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Namun ketika usia menjelang 6 tahun, 5,5 tahun, 6 tahun gitu, mengalami sakit, jadi panas, demam tinggi, dan mengalami stip atau apa ya, kejang ya. Dan ternyata mungkin karena penanganannya telat atau bagaimana, saya akhirnya mengalami ketunanetraan. Tapi dulu ketika awal-awal itu bukan hanya tunanetra yang saya alami. Jadi satu tunanetra, kemudian yang kedua saya mengalami amnesia, jadi hilang ingatan beberapa lama, sekira berapa ya, 3 bulanan lah. Kemudian juga mengalami kelumpuhan. Tapi yang dua, yang lumpuh sama amnesia atau hilang ingatan itu, karena di treatment ada pengobatan, ya dikit-sedikit mulai pulih. Jadi anggota tubuh yang awalnya lumpuh akhirnya bisa bergerak, bisa prosesnya bisa berjalan dan seterusnya. Tapi prosesnya seperti bayi lagi, mulai belajar duduk, belajar merangkak dan sebagainya. Kemudian untuk ingatan seiring bisa berjalan, ternyata ingatannya juga pulih lagi. Jadi ingatannya kembali ada. Namun ini selama sakit sekitar 3 bulanan itu memang blank, sampai sekarang nggak ada ingatan. Tapi positif thinkingnya aja lah. Mungkin Allah itu memang punya rencana tersendiri. Mungkin dengan dihilangkan ingatan itu, mungkin untuk mengurangi beban saya gitu, beban mental saya ketika awal-awal mengalami tunanetra. Dan yang terakhir, yang tunanetra ini, yang mata saya nih yang nggak bisa lihat ini, ternyata sampai sekarang masih kerasan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa ya? Karena berprinsip ya bahwa biasanya saya ngomong di depan umum itu kan saya bilang, jadikan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita itu sebagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Masya Allah. Jadi seperti itulah cerita mengapa saya bisa mengalami disabilitas gitu. Itu mungkin sejarahnya ya Pak. Mungkin perasaan pasca disabilitas kan karena mungkin masih umur 6 tahun itu ya Pak. Mungkin SD atau gimana proses untuk belajar sekolah lanjut gitu. Jadi gini, terkait dengan itu ketika saya masih kecil ya, karena
kan masih banyak teman-teman tuh, teman-teman sepermainan, kemudian kakak gitu kan, masih kecil-kecil juga kan, sehingga ketika mereka bermain saya diajak serta kemana-mana, diajak, kemudian sama teman-teman juga diperlakukan sama. Jadi ketika kecil tuh nggak ada pembedaan, ketika usia 6 tahun sampai 12 tahun atau sekitaran itu nggak ada pembedaan. Sehingga ketika teman-teman main apa, saya juga main layang-layang juga main layang-layang, main bola juga main bola, kemudian main petak umpet pun ikutan. Jadi semuanya Pak Guru lakukan ketika masih kecil tuh ya biasa-biasa normal seperti yang lain. Tapi ketika nih menginjak usia remaja sekitar 12-an tahun, 13 tahun itu memang permasalahan tuh muncul. Jadi mulailah karena saya berpikirkan tentang masa depan, bagaimana ya soal nanti masa depanku itu bagaimana. Kalau saya sekarang kan ketika itu saya nggak sekolah, jadi Pak Guru tuh nggak sekolah sama sekali, sehingga masa depan saya nanti gimana, kedepannya seperti apa itu nggak ada gambaran. Kemudian bergaul dengan teman-teman yang lain mulai minder juga, karena mungkin mereka ketika masih sekolahnya deket SD gitu kan, masih deket, kemudian masih diajak main bareng kan, tapi ketika mereka sudah mulai SMP itu kan usia 12 tahunan itu, maka mereka mulai menjauh, akhirnya kan temannya menjadi berkurang. Lah itulah masa-masa di mana saya mengalami bisa dikatakan minder lah. Mungkin jarang keluar rumah, kemudian mau ketemu dengan orang lain itu juga ada perasaan malu gitu kan. Akhirnya ya udah seperti itu proses yang saya alami gitu. Terus Pak, bagaimana bangkit dari keterpurukan itu Pak? Nah ceritanya gini, jadi ketika usia 14-an tahun atau ya 14 tahun ketika itu kan 98 ketika reformasi itu Pak Tri ini kan diajak tuh sama tetangganya Pak Tri untuk belajar di Solo ketika itu. Nah di Solo ini Pak Guru mulai belajar Braille ketika itu. Tapi di sana Pak Tri nggak langsung bisa menerima ketika masuk ke sekolah khusus yang semuanya tunanetra itu nggak bisa menerima, karena dalam diri Pak Tri ini ada prinsip bahwa dulu saya tuh bisa melihat, kalau sekarang nggak bisa lihat kenapa gitu kan, protes sama Tuhan gitu kan. Sehingga ketika ada orang tua yang datang, kemudian Pak Tri bilang, tolonglah sekali lagi Pak Tri diperiksakan ke dokter ahli mata yang benar-benar ahli, dan nanti seandainya bisa diobati ya biar diobati, karena nggak enak jadi tunanetra itu gitu kan. Kemudian kalau misalnya keterangan dari dokter itu tetap nggak bisa diobati, ya udah akan mengambil jalan lain, berarti harus belajar lebih giat lagi gitu kan. Dan ternyata ketika diperiksakan ke dokter pun keterangannya sama dengan dulu ketika awal-awal tunanetra. Jadi dioperasi pun nggak bisa sembuh, kemudian memang nggak bisa diobati. Sarannya ya disuruh sekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Nah setelah memperoleh keterangan seperti itu, maka Pak Tri ini masuk sekolah lagi ke sekolah khusus tadi. Nah di sana mulailah Pak Tri belajar huruf Braille, kemudian pelajaran-pelajaran umum yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 6 tahun, Pak Tri selesaikan dalam waktu 1 tahun gitu kan. Ya akhirnya ceritanya tahun 99, karena di sana 1 tahun saja, karena nggak betah kan, pengen cepat sekolah gitu kan, Pak Tri hijrah pindah ke Jogja, karena Pak Tri melihat atau mendengar bahwa Jogja ini adalah kota pelajar. Pak Tri ingin merasakan atmosfer di kota pelajar itu seperti apa sih, gitu. Makanya sejak 99 sampai sekarang Pak Tri kemudian tinggal di Jogja. Ceritanya seperti itu, bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan itu untuk proses belajar SMP, SMA, kuliah itu atau sudah normal atau bagaimana Pak? Untuk ada yang membeda-bedakan atau bagaimana gitu Pak? Untuk proses di SD-nya kan karena saya masuk Jogja itu jadi 99 kan belum pernah sama sekolah formal sama sekali ya. Karena yang di Solo itu kan non formal. Jadi mulai masuk itu ya kelas SD dulu, kelas 4 itu udah usia berapa? 14 tahun ya, 15 tahun lah, 15 tahun. Kelas 4 3 bulan, kemudian kelas 5-nya 8 bulan gitu. Dan yang setahun kelas 6. Akhirnya 17 tahun baru lulus SD. Senajwa ini baru lulus SD. Kemudian setelah itu Pak Guru meneruskan ke MTS, kemudian ke Aliyah, dan terus sampai kuliah. Meskipun ketika Pak Guru ini masuk Aliyah itu sempat mendapat tantangan juga nih. Jadi karena bapak ayah Pak Guru itu dulunya kan anak-anak kuliah sekolah kuliah semua kan. Ketika Pak Tri ini daftar ke SMA ke Aliyah di Man 2 Sleman itu kan pulang-pulang, karena Pak Tri daftarnya sendirian, nggak sama orang tua, sendiri, cuma diantar sama teman sesama disabilitas.
Masya Allah. Gitu, daftar sendiri, bawa uang sudah. Begitu daftar langsung bayar, dapat seragam, pulang ke rumah. Nah ketika orang tua, ayah Pak Tri itu, ketika melihat seragam itu, seragam SMA, dia tuh bilang, apa kamu ini mau sekolah lagi gitu kan? Mau meneruskan sekolah? Padahal kamu itu usianya udah berapa sekarang? Ketika itu Pak Tri kan usianya udah 20 tahun. Gitu kan? Ada keraguan dari ayah Pak Tri ketika itu. Kalau Pak Tri ini sekolah lagi gitu kan. Sarannya ya udah mbak kamu tuh ini aja lah, keterampilan belajar pijet atau apa biar nanti kerja untuk masa depan gitu kan, nggak usah sekolah lagi karena usianya sudah kelewat batas gitu kan. Tapi dengan seperti itu ternyata bisa meneteskan air mata beneran. Pak Tri nangis ketika itu, nangis. Dengan kakak Pak Tri yang perempuan akhirnya diberi semangat. Ya udah nggak apa-apa, nanti sekolah aja, pokoknya semangat gitu kan. Akhirnya dengan peristiwa itu Pak Tri bertekad bahwa Pak Tri mulai saat itu akan membuktikan pada orang tua Pak Tri dan pada orang-orang di sekitar Pak Tri bahwa Pak Tri ini mampu untuk bersaing dengan siswa yang lain. Nah ketika itu kemudian mulailah di Aliyah itu Pak Tri menunjukkan atau berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyamai mereka atau bahkan melebihi mereka. Terbukti ketika itu kan masih sistemnya semesteran, ada semesteran ya. Semester 1 Pak Tri ranking berapa ya? Udah 5, kemudian semester 2-nya ranking 3, semester 3 ranking 3, akhirnya semester 4 dan seterusnya sampai lulus ranking 1 gitu kan. Dan ketika kuliah pun masuk dengan bebas tes, akhirnya ya udah masuk aja, nggak usah pakai tes gitu kan, karena dengan jalur prestasi. Nah setelah itu, setelah ada pembuktian, ternyata dukungan dari orang tua itu muncul dengan sendirinya. Artinya kita harus membuktikan dulu bahwa kita mampu, baru orang lain itu akan mengakui bahwa kita itu memang memiliki kompetensi gitu kan. Gitulah ceritanya sampai Pak Tri kuliah, dan di perkuliah pun juga sama lah. Pak Tri juga berusaha untuk menyamai yang lain, meskipun teman-teman Pak Tri itu kan semuanya bisa melihat. Kemudian orang-orang pinter kan, karena yang kelasnya Pak Tri itu masuk kuliahnya bebas tes semua. Lah cita-cita Pak Tri itu cuma satu dulu, pokoknya pengen lulus kurang dari 3,5 tahun, kemudian dengan predikat cum laude gitu kan. Ya alhamdulillah bisa tercapai dan bisa barengan dengan yang lain juga, bahkan relatif awal ya karena lulusan ke-10 ke beberapa dari kelas Pak Tri gitu kan. Jadi tidak lama-lama banget sih kuliah, 3,5 atau tepatnya sih 3 tahun 5 bulan 23 hari ketika dihitung gitu kan. Ya ceritanya seperti itu. Nah setelah itu kuliah terus melanjutkan karir yang sampai sekarang itu mungkin boleh diceritain sejarahnya sampai nyampe ke Manfaat Sleman yang luar biasa ini. Kita sangat beruntung dapat Bapak di sini. Jadi gini, untuk karir sebenarnya awal dulu kan Pak Tri setelah lulus kuliah itu ya nggak langsung dapat kerja gitu kan. Pak Tri juga menyampaikan atau mengirim lamaran kemana-mana, kerja lamaran ke sekolah-sekolah itu kan. Akhirnya tanpa diminta, akhirnya Pak Tri juga diminta untuk mengajar di sekolah yang lama, di sekolah dulu Pak Tri yang SLB, yang di sekolah ketika SD itu minta agar Pak Tri ngajar di sana. Kenapa Pak Tri bisa ngajar di sana? Karena memang ketika kuliah pun Pak Tri sudah sering dimintai tolong tuh sama guru-guru yang ada di sana, suruh bimbing siswa-siswa sana gitu kan. Karena gini, Pak Tri ini kan punya kelebihan menurut orang-orang sih. Jadi menurut orang-orang tuh Pak Tri kelebihannya kan pandai berbicara, pidato macam gitu kan, retorika gitu kan. Kemudian pandai berpuisi, membuat puisi, membacakan puisi, membuat karangan gitu kan. Itu memang udah bidang Pak Tri dulu ya. Hobi ya Pak. Hobi memang. Atau termasuk menyanyinya termasuk hobi ya Pak? Ya termasuk menyanyi itu suaranya hobi. Bagus banget loh guys. Mau spill kayaknya nih. Monggo Pak, mau menyanyi dulu. Dipotong. Nyanyi dulu. Oke, monggo. Monggo. Wah suruh nyanyi ini gimana ajuannya? Biar dengar itu sering selawatan guys kalau pas ada pembelajaran sama kelas itu sering. Monggo Pak. Oke, satu bait aja lagunya ya. Nggak usah panjang-panjang lah. Ini lagu yang baru ngetren tuh, katanya ngetren banget sih di kalangan anak muda gitu kan. Meskipun udah lagu lama. Gini lagunya nih. Salah aku juga karena jatuh cinta, insan seperti dirimu, sanggun bidadari. Itu aja ya, satu bait itu. Tepuk tangan guys untuk Pak Tri. Untuk nyanyi pun Pak Guru itu karir nyanyinya lama gitu kan. Karena dari ini ya, dari
MTS ketika itu ya kelas 3 atau berapa itu kan Pak Guru dulu kan di tahun 2003, 2004 sampai 2010 atau 2000 berapa itu kan di Jogja atau bahkan seluruh Indonesia ini kan booming tuh tentang nasyid itu. Jadi lagu-lagu Islami yang iringannya pakai mulut itu kan. Akapela itu kan. Akapela itu kan Pak Tri dulu pakarnya. Kenapa? Karena dulu tahun 2003, 2004, 2005 itu sering ikut lomba nyanyi akapela bareng-bareng satu kelompok itu kan. Bahkan sampai biasanya sih musuhnya sih normal semua sih. Jadi dari SMA dari aliyah gitu kan. Ya dari MAN 3 ada, dari MAN 1, dari MAN 2, dari mana lagi ya? Dari Muhammadiyah 1 dan sebagainya itu banyak. Sering ngisi-ngisi acara juga. Kalau ngisi acara dari kampus ke kampus, dari mulai UGM, ISI dan seterusnya, insyaallah semua udah pernah Pak Tri kunjungi. Kemudian juga sering juga diundang dulu di acara ISKI. Eski juga. Iya, skill lah dulu sering. Spill monggo Pak, di spill akapelanya. Spill. Janganlah kalau sendirian enggak bagus kalau akapela sendirian. Sedikit Pak. Enggak. Kalau akapela kan dulu Pak Tri juga bagiannya nyanyi ya. Jadi kalau Pak Tri dulu nyanyi kan yang sering Pak Tri nyanyikan dan kemudian sangat booming ketika kami pentas itu dimanapun itu kan itu lagu Jawa. Lagu Jawa, lagunya Ilir-ilir. Oke. Iya, lagu Ilir-ilir itu kan apa ya? Lir-ilir tandure wosumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini mahal kalau bayar. Jadi gitu ya. Itu termasuk jadi sholawat kan ya Pak? Ya bisa atau gitu. Iya bisa juga. Atau kadang-kadang Pak Tri juga seneng nih nembang Jawa itu kan. Kan di Jawa itu kan ada tembang mocopat itu kan. Pak Tri juga seneng mocopatan gitu kan. Kalau mocopatan ini gimana Mas? Spill Pak, spill. Spill lah kau boleh. Sedikit ya. Judulnya itu Sigro Milir. Megatroh gitu nama tembangnya ya. Sigro milir sang gedek si nanggo bajul kawan doso kang jakeni ngarsa miwahing pungkur tanam ping kanan kering sang gedek lampahnya Itu lagu Megatroh. Megatroh sudah, akapela sudah, menyanyi seperti galau-galau ketayan sudah. Bagaimana kalau itu Pak, tonton dangdut gitu Pak? Tonton dangdut? Ya Allah, ini judulnya suruh nyanyi berarti. Meng-spill sedikit. Oke lah, inilah lagu ini Pak Guru suka deh. Biasa Pak, selain jadi guru SKI kan ini sangat. Oke Pak Tri dulu suka banget nih lagu ini. Jadi ini. Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Itu sangat mengena di hati. Apalagi ada instrumennya itu lebih pengen mood buat nyanyi gitu ya Pak? Iyalah, ya kapan-kapan bisa karaoke bareng lah. Santai maunya, tenang aja. Oke, lanjut. Nanti nggak lanjut nanti. Nggak apa-apa Pak. Jadi ini ya guys yang membuat kita enjoy dengan Pak Tri di Manesa itu luar biasa ini loh bakatnya, Masya Allah. Kita tuh terhibur dengan hal yang seperti ini. Jadi ya guys, kadang itu Pak Tri saat pembelajaran SKI itu spill menyanyi sholawat ya Pak ya kadang. Iya kadang-kadang. Nah kalau misalkan di Manesa ini kan saya spill aja ya, SKI Sejarah Kebudayaan Islam.
kelas berapa ya Pak? Kelas 10, 11 dan 12 gitu. Jadi berangkat dari rumah itu benar-benar pagi ya Pak? Jam berapa? Ya 1 jam pokoknya perjalanan. Kalau ngajar jam 7 berarti ya jam 6 harus berangkat. Karena harus melewati kota yang hiruk pikuk gitulah. 1 jam minimal. Gitu. Terus cara menghafal materi pembelajaran, terus hafal siswa kelas juga itu caranya gimana Pak? Tipsnya mungkin? Ini kalau untuk materi gitu kan, untuk materi kan ya Pak Tri ini kan baca buku juga kan. Ada yang pakai baca buku, kan sekarang tuh banyak tuh beredar buku-buku dalam bentuk file gitu kan, baca di situ. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga sering Pak Tri ini menyimak YouTube. Apa yang Pak Guru inginkan, yang Pak Tri pengen itu Pak Tri putar di YouTube gitu kan, sebagai wawasan untuk cerita di kelas, untuk tambah wawasan siswa juga kan. Kemudian untuk menghafal kelas ya karena kelasnya tetap kan, asal kita hafal jadwalnya misalnya jam pertama di kelas 10 MIPA 1 gitu kan, udah tahu arahnya kemana ya tinggal jalan aja. Kemudian untuk siswa asal sering komunikasi, sering bertemu, sering ngobrol gitu, insya Allah lama-lama juga hafal. Katanya dengar-dengar tidak pernah salah seragam setiap hari. Itu cara menghafalnya juga gimana Pak? Unik sekali ini Pak. Enggak sih, kalau seragam ini gini. Jadi kalau untuk hari Senin dan Selasa kan putih kan jelas. Kan bahan itu kan teksturnya juga beda-beda. Jadi tekstur bahannya. Kemudian ya Rabu itu juga teksturnya beda lagi. Jadi tekstur kainnya. Kalau nggak tekstur kainnya mungkin dengan bentuknya, bisa bentuk kerahnya atau mungkin kancing bajunya itu kan bisa dihafalkan juga. Dan karena di rumah ini kan Pak Tri kan juga kegiatan di rumah kan juga banyak gitu kan. Kalau mau cerita kegiatan rumah banyak, bangun pagi-pagi misalnya. Boleh Pak diceritain? Iya, Pak Tri itu bangun subuh gitu kan. Karena istri Pak Tri kan masih ada 2 anak kecil tuh, sehingga ya Pak Tri ini ngeliwat dulu. Masak nasi dulu, kemudian masak air. Nah setelah itu baru Pak Tri salat subuh, kemudian kalau ada cuci piring dan seterusnya. Dan untuk di rumah menyuci biasa, cuci baju. Untuk nyetrika ya 90% yang menyetrika ya Pak Tri sendiri. Katanya dengar-dengar kalau misalkan goreng telur gak pernah gosong, itu gimana caranya Pak? Nah kalau itu kan insting saja sih, jadi insting aja. Kuat. Ya jadi ketika goreng itu kan kalau sudah panas ya masukkan aja telurnya. Kemudian kalau sudah baunya kira-kira enak, kemudian dirasakan teksturnya sudah agak kering gitu kan, dengan ujung apa ini? Sotel itu. Sotel ya, ujung sotel itu kan. Sotel, ya. Berarti dah matang gitu aja. Gitu aja terus diangkat gitu aja. Ya sering lah goreng telur. Masak-masak gitu sering lah. Buat mie juga sering. Untuk sendiri atau untuk? Ya sendiri aja lah. Jadi pengen lah. Terus kan habis itu goreng telur ya Pak, terus dimakan, terus berangkat sekolah. Nah cara menghafal jalannya itu gimana? Kayaknya dengar-dengar ini sampai ini Gramedia misal, terus sampai ini tempat ini. Itu gini gimana loh, Pak? Gini Mbak Najwa, jadi orang itu kan kalau menurut teorinya kan banyak kecerdasan tuh. Salah satunya kan kecerdasan spasial. Spasial itu kan dia mampu menghafal ruang gitu kan, tahu dengan konsep ruang dan sebagainya. Nah untuk menghafal jalan itu karena Pak Tri kan dibonceng kan sama mertua Pak Tri itu untuk berangkat ke sekolah karena jauh. Nah, mengapa Pak Tri bisa hafal? Karena jalan itu kan tiap hari kita lewati. Kemudian teksturnya kan juga sama dari hari ke hari, perubahannya nggak banyak-banyak banget kan. Sehingga nanti tekstur jalannya seperti apa, beloknya ke kiri, ke kanan dan seterusnya itu ya alhamdulillah Pak Tri hafal. Sehingga ketika sampai nih misal sampai Joteng Wetan, kemudian sampai di Hotel Garuda, sampai di Man 1 kota itu kan, sampai di Ring Road Utara itu ya Pak Tri terasa tahu, gitu ya Pak. Terasa, instingnya bisa merasakan. Gitu. Untuk kehidupan ini kan saya ingin tahu tipsnya, kan dengar-dengar atau saya katanya itu istrinya Pak Tri cantik sekali itu, Masya Allah, gimana caranya mendapatkan seorang bidadari yang sangat gitu ya, jadi gini loh, jadi cantik itu kan relatif ya. Cantik itu relatif. Tapi ini benar-benar cantik gitu Pak, gitu kayak. Jadi katanya gini, jadi menurut teorinya itu kan katanya orang cantik, orang bilang bisa cantik, tapi menurut orang misal menurut Pak Tri itu cantik, tapi menurut Pak Aziz mungkin nggak cantik gitu kan. Jadi kadang-kadang relatif. Tapi yang Pak Tri nilai itu kan inner beauty-nya itu loh. Insya Allah. Iyalah. Jadi gini, dari sejak kuliah dulu kan, atau sejak SMA sampai kuliah itu kan, ya biasalah Pak Tri juga pernah muda juga kan, ya gaulnya dengan cewek-cewek juga lah.
Jadi ketika dulu kuliah nih di UIN itu kan, Nggih. ketika di kelas atau di kemana-kemana itu biasanya yang mendampingi ya akhwat-akhwat itu. Waduh. Ya para ahwat. Kenapa? Karena mereka biasanya itu lebih telaten. Kadang-kadang belajar bareng, dibacakan buku, kadang ke perpustakaan bareng. Wah. Gitu sampai kadang Gitu ya? kemana-kemana bareng, jajan bareng dan sebagainya kan. Ya sampai-sampai kadang-kadang GR juga sih. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga laki-laki biasa. Dulu jatuh cinta ditolak ya biasa, nggak masalah gitu kan. Jatuh cinta itu menjadi inspirasi, malah ditolak itu menjadi inspirasi gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi pengalaman ya Pak. Jadi apa ngepro gitu ya Pak. Yang ngepro aja. Kalau misalkan sekali ditolak mungkin sakit ya. Tapi kalau 2 kali, 3 kali atau 10, 20 kali udah nggak terasa lagi. Karena udah biasa. Dan akhirnya mendapatkan yang sangat luar biasa gitu bagi Pak Tri ya. Ya alhamdulillah. Dan itu juga prosesnya ya melalui insting apa intuisi aja lah. Dengan intuisi kemudian yakin aja bahwa ini yang terbaik gitu. Ya udah Pak Tri lamar aja lah. Apapun resikonya bismillah gitu kan. Ya gitu kan juga butuh pengertian juga ya Pak. Ya Kan nggak semua orang itu kan sama, kayak banyak sekarang orang yang kurang peduli atau bahkan kayak seperti itu kan. Mendapatkan Pak Tri itu hebat banget sih. jadi gini, Gimana? pengertian atau rasa pengertian itu kan bukan hanya misal dari orang normal ke orang yang tidak normal gitu kan. Nggih, betul. Bukan hanya dari misalnya istri Pak Tri kan normal, bisa lihat kan. Nggih. Bukan hanya dari dia ke aku kan. Tapi Pak Tri juga pengertian sama dia juga. Jadi rasa saling mengerti gitu kan. Jadi saling memahami, saling mengerti agar apa ya? Ya ini agar saling berbagi aja lah. Gitu. Untuk harapan kedepannya mungkin bagaimana Pak? Untuk harapan ke depan gini, jadi harapannya banyak sih. Tapi paling tidak untuk diri Pak Tri sendiri ya. Yang pertama mungkin untuk sekolah ini, untuk madrasah ini kan. Yeah. Pak Tri bersyukur loh berada di madrasah ini. Alhamdulillah. Karena apa? Karena ketika bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah ya, Yeah. kemudian bertemu dengan para guru, dengan para pegawai yang ada di sini, ternyata mereka welcome semua. Dengan kondisi Pak Tri yang seperti ini nggak bisa lihat itu, mereka welcome. Kemudian para siswa juga ketika Pak Tri bilang bahwa Pak Tri nggak bisa lihat, Pak Tri ini disabilitas, mereka juga welcome. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa bersosialisasi gitu kan. Yeah. Tentu harapannya bagi madrasah ini agar dapat berkembang lebih maju lagi sehingga bisa bermanfaat bagi khalayak ramai gitu kan, bagi masyarakat umum gitu kan. Tuh kemudian harapan tuh diri Pak Tri sendiri. Jadi gini, Pak Tri masih punya cita-cita. Yeah. Cita-citanya apa? Karena Pak Tri ini kan orangnya gini loh, segala sesuatu harus diselesaikan, gitu kan. Pak Tri ini masih punya satu yang belum diselesaikan, pendidikan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu pendidikan paling tertinggi yang di dalam kampus itu kan doktor, itu kan S3 itu kan, kuliah S3. Nah Pak Tri itu suatu hari ingin menyelesaikan doktoral itu. Karena sekarang belum, karena sekarang kan baru S2 tuh, entah tahun depan atau tahun kapan, Pak Tri masih bercita-cita untuk mendaftar kuliah S3 dan menyelesaikan menjadi seorang doktor. Kenapa? Karena itu menjadi pembuktian gitu kan bagi Pak Tri ya, pembuktian bagi orang tua, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat bahwa meskipun Pak Tri ini nggak bisa lihat, mengalami disabilitas, tetap bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat yang tertinggi. Karena setelah dokter itu udah nggak ada sekolah lagi gitu kan. Karena Pak Tri jangan sampai, karena dalam diri Pak Tri kan bilang, ngomong sama diri Pak Tri sendiri kan, jangan sampai Pak Tri ini menyesal di masa tua nanti. Ketika sudah tua menyesal nanti, kok dulu Pak Tri nggak sampai sekolah sampai dokter, nggak sampai habis kuliahnya gitu kan. Nah itu mau Pak Tri habiskan aja lah. Gitu aja cita-citanya untuk Pak Tri. Kalian jangan sampai kalah ya guys. Ini sudah SPDI MPD. Bagi yang hanya sarjana dan tidak mau melanjutkan untuk S2, mari lanjutkan dan jangan kalah dari Pak Tri ini, Masya Allah. Yalah, terutama ini untuk siswa-siswa nih. Iya. Untuk siswa madrasah motivasi nih. Pak Iya. untuk kita semua. Untuk semuanya aja Iya, ya. betul. Jadi kita kan belajar itu kan istilahnya long life education. Wow. Belajar itu kan seumur Iya. hidup ya. Tapi selagi masih ada kesempatan untuk belajar formal, silahkan belajar yang setinggi mungkin. Yang dari aliyah jangan hanya puas di aliyah. Silahkan lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke S1.
Kemudian yang nanti selesai S1 lanjutkan S2, S3 dan seterusnya. Bahkan usahakan kalau bisa jadi guru besar mengapa tidak, kalau bisa jadi dokter, kalau bisa jadi profesor kenapa tidak gitu kan. Maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, karena Allah itu kan sudah memberikan tuh potensi yang berupa akal, berupa otak pada manusia kan. Jangan sampai potensi otak, potensi akal, kecerdasan itu hanya kita gunakan sebagian saja. Gunakan seluruhnya agar nanti kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena nanti kita ditanya, engkau aku beri kecerdasan, kau gunakan untuk apa? Belajar aja nggak mau gitu kan. Tapi kalau kita sudah memaksimalkan penggunaan otak atau akal yang diberikan Allah, maka nanti pertanggungjawabannya itu enak. Gitu aja. Karena kekurangan itu tidak bisa membatasi gitu ya Pak. Iya, yang jelas itu di awal tadi kan Pak Guru, Pak Tri ini kan sudah bilang tuh bahwa prinsip yang Pak Guru pegang itu paling tidak ada 2 kan. Dulu ketika Pak Tri sering naik turun panggung jadi artis kayak gitulah, artis kampung gitu. Artis kita di Manesa. Oh iyalah. Salah satu. Dulu ketika masih muda kan sering naik turun panggung kemana-mana tadi. Pak Tri selalu bilang gini, petiklah cahaya dari gelap di mataku dan biarkan ia bersemayam dalam benak pikiranmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, jadikan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Ya di penerjemahnya gini, jadi ketika kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, ya udah jangan disesali, terima aja itu sebagai kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Tapi gunakan itu sebagai modal untuk menggali kemampuan, untuk menggali potensi kita untuk masa depan yang lebih baik. Gitu aja. Masya Allah. Pesan yang ingin disampaikan untuk siswa Manesa mungkin Pak, khususnya? Ya, rajin-rajin belajar aja. Jadi gini, teruslah belajar, jangan pernah puas untuk belajar, dan pelajari semua pengetahuan gitu kan. Karena pengetahuan itu selalu berkembang. Dan banyak sekarang ini istilah Pak Guru kalau di kelas itu kan surga ilmu pengetahuan itu ya masa sekarang ini, karena segala sesuatu bisa kita peroleh dari genggaman tangan gitu kan, selagi ada keinginan. Gitu aja, belajar dan terus belajar. Itu motivasi dari Pak Tri, dan mungkin banyak sekali quotes yang bisa diambil ya guys ya. Hikmah-hikmah juga dari cerita Pak Tri. Di balik kekurangan ada kelebihan, dan pasti kalau misalkan kita punya kelebihan pasti ada kekurangan. Saling melengkapi ya Pak. Oke, memang hidup itu harus saling melengkapi. Iya. Mungkin cukup segitu dulu dari saya, dan untuk Pak Tri terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga tamu guru kita hari ini dengan tema guru kita Manesa. Saya mau mengundurkan diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Thank you so much, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa mau promosi IG ku naaj.sls, jangan lupa di follow di Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah. Assalamualaikum.